wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikman bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qala al-mu'allif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala al-imam al-Ghazali radhiyallahu an ila an qala as-sadisu al-imsaku 'anil ikhrajil ghi fal istiga'atu tufsidu shawma wa in jara'ahul ghi lam yufsid shawmuhu wa in iktala'a nukhatan min qalbihi aw sadrihi lam yufsid shaumuhu rukhsatan li umumil balwa bi illa an yabtali'ahu ba'da wusuli ila fihi wa innahu yuftiru inda dzalik. Baik, kita membahas kewajiban yang keenam yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang berpuasa. Ya, kewajiban yang keenam yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang berpuasa. Di sini kewajiban yang terakhir, ya, yang dapat membatalkan puasanya seseorang. Al-Imam Al-Ghazali membahasnya hanya sampai 6 saja, kan, tetapi sebenarnya yang dapat membatalkan puasa itu secara zahir banyak sekali. Nanti akan kita tambahkan setelah ini. Ya, akan kita tambahkan setelah ini. Sedikit kita akan baca terlebih dahulu apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali beliau menjelaskan kepada kita yang wajib diperhatikan oleh orang-orang yang berpuasa ialah yang keenam as-sadisu, yang keenam al-imsaku anil ikhrajil ghi. Al-imsaku yaitu menahan diri an ikhrajil ghi, menahan diri dari keluarnya muntah. Nah, ini perhatikan ini. Ini permasalahan judulnya agak sedikit membingungkan. Orang tidak paham dengan fikih. Ya. Nah, perhatikan. Jadi dikatakan apa? Al-imsaku an ikhrajil ghi, yaitu menahan diri dari keluarnya muntah. Menahan diri dari keluarnya muntah ini maksudnya apa? Ketika ada seseorang yang dia ini muntah. Seseorang ini muntah. Muntahnya tidak sengaja. Apakah muntah itu dapat membatalkan puasa ataukah tidak? Apakah muntah itu dapat membatalkan puasa ataukah tidak? Nah, tapi diperhatikan di sini. Perhatikan. Belum tentu semua muntah itu membatalkan puasa. Orang yang muntah belum tentu membatalkan puasa. Nanti ada definisi-definisinya. Apa menyebabkan seseorang yang muntah ini sehingga dia batal puasanya? Tidak semuanya orang yang muntah, karena ulangin lagi biar paham, tidak semuanya orang yang muntah itu membatalkan puasanya. Nah, tidak semuanya orang yang muntah itu membatalkan puasanya. Ya, enggak semua orang yang muntah itu membatalkan puasanya.
Yang membatalkan puasa, apa yang membatalkan puasa? Nah, di sini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Fal istiqa'atu tufsidu shaum. Fal istiqa'ah. Nah, ini kalimat istiqa'ah. Apa? Memaksakan diri agar muntah. Ya. Atau menyengaja melakukan sesuatu sehingga dia muntah. Sehingga dia muntah. Ya. Muntahnya bukan karena sebab. Karena memang dipaksakan, dikorek seandainya. Korek. Agar dia muntah. Atau mencium sesuatu yang bisa membuat dia muntah. Dia nggak korek, tapi dia mencium. Sengaja mencium sesuatu yang sehingga dia bisa muntah. Seharusnya dia nggak muntah. Paham nggak? Seharusnya dia nggak muntah. Tetapi dia cium sesuatu. Dia ada sesuatu yang bau. Dia tahu nih kalau dia mencium ini dia pasti muntah. Kalau dia nggak cium ini dia nggak akan muntah. Maka itu batal puasanya. Dia cium. Batal. Kenapa? Karena dia menciumnya secara sengaja. Wa in jarahu al-gai, kalau seandainya keluarnya muntah bukan karena disengaja, lam yufsid saumahu, maka tidak batal puasanya. Namun ada syarat. Ada seseorang yang dia mabuk. Pergi dari Samarinda ke Bali pakai mobil. Si Hendri nggak kuat di dalam mobil. Kalau naik mobil mabuk. Dia pergi bepergian di siang hari bulan suci Ramadan dari Samarinda ke Balikpapan. Dari Samarinda kemana? Ke Balikpapan. Di perjalanan si Hendri muntah. Pertanyaan anak, batal nggak puasanya? Kenapa nggak batal? Nggak sengaja. Karena mabuk perjalanan. Tidak nggak batal puasanya. Akan tetapi ketika si Hendri ini muntah, wah. Nah, ada sisa muntah. Sisa muntahnya dia telan, tidak dia keluarkan 100% keluar. Maka muntahnya itu menjadikan, setelanan muntah itu menjadikan batal puasanya. Bukan karena muntahnya. Batalnya puasa karena menelan sisa muntah yang ada di mulutnya. Tapi kalau seandainya dia sudah keluarkan semua, sisa muntahnya dia keluarkan semua, sehingga tidak ada lagi yang tersisa di dalam mulutnya, maka ketika dia menelan air ludahnya yang tidak sama sekali ada sisa muntah di situ, tidak batal. Walaupun masih ada rasa muntah. Paham nggak? Nah, tetapi pertanyaannya, kalau seandainya ada bekas muntah di tenggorokan sini, di bawah sini, lalu ketelan, batal nggak puasanya? Batal nggak puasanya? Enggak, karena belum keluar. Wa in iktala nukhatan min khalqihi aw sadrihi lam yufsid saumuhu. Kalau muntahnya hanya berada di sini atau di dadanya, maka tidak batal puasanya, rukhsatan li umumil balwa, sebagai rukhsah, ya, sebagai rukhsah bihi. Terkecuali kalau seandainya dia sudah keluar. Kalau dia sudah keluar, maka batal puasanya, fa innahu yuftiru inda zalik. Ya, maka puasanya batal. Paham? Ya. Baik. Ini sudah dijelasin. Jadi yang membatalkan puasa itu yang menyengaja memuntahkan sesuatu, sengaja dia. Baik dengan cara mengorek, atau dengan cara mencium sesuatu, atau dengan cara apa saja. Tetapi kalau seandainya ada sebab muntahnya, ibu hamil, dia ngidam, lalu dia muntah, batal nggak puasanya? Yudi. Kenapa enggak? Karena tidak sengaja. Tidak membatalkan puasa.
Sehingga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jara'ahu gai wa huwa shaimun falaysa alaihi qada'un wa in istaqa'a falyaqdi." Man jara'ahu gai, barang siapa yang dipaksa muntah. Ada orang dia dipaksa muntah. Ya, dia dipaksa muntah. Sedangkan dia dalam sedangkan dia dalam keadaan puasa. Falaisa alaihi qada'un, maka tidak ada itu kurang bagus ya. Falaisa alaihi qada'un, maka tidak ada qada' baginya. Wa in istaqa'a falyaqdi, akan tetapi kalau seandainya dia memuntahkannya dengan sengaja, maka wajib untuk pegang aja, pegang. Wajib qada'. Jangan diganti lagi, kan sudah anak suruh ganti, itu berarti anak suruh buang. Ganti dengan yang itu, jangan dirubah lagi, jangan dikembaliin lagi. Itu, ya. Yang rusak, buang, jangan dipaksain make, kecuali ente bisa benerin. Nah, kan gitu. Disuruh lepasin itu, semuanya dibawa keluar. Yang sudah nggak bisa dipakai, sudah jauh-jauhin. Nanti dipakai lagi. Paham? Perhatikan di sini. Jadi muntah yang dianggap batalnya puasa itu muntah dengan apa? Dengan sengaja. Ya, muntah dengan sengaja. Kalau ada sebab muntahnya batal apa enggak? Kalau ada sebab muntahnya tidak batal. Selama sisa muntah tidak kembali ada sebab dia enggak batal, cuma menelan sisa muntah. Batal enggak? Batalnya sebab muntah atau sebab memakan sesuatu atau memasukkan sesuatu? Memasukkan sesuatu. Bukan sebab muntah. Batalin puasa enggak? Selama tidak sengaja tidak membatalkan puasa, walaupun dia dipaksa. Dia dipaksa. Batal enggak? Puasanya batal. Tapi wajib qada enggak? Enggak. Kenapa enggak wajib qada? Karena dia dipaksa. Kamu kalau enggak muntah, saya bunuh kamu. Kalau kamu enggak muntah, saya bunuh kamu. Dia dipaksa. Ya. Akhirnya dia muntah kan. Maka dia tidak wajib qada. Paham? Ada orang yang berpuasa di siang hari Ramadan, dia ingin muntah. Cuma khawatir deh. Nah, kalau enggak, orang-orang yang enggak belajar fikih takut. Puasa itu dianggap tegang sama dia. Ya, puasa dianggap tegang. Nah, sehingga lemasnya badan itu karena tegang. Ya. Karena terlalu tegang di dalam ibadah, sakit. Sholat juga gitu. Kalau ente sholatnya tegang, sakit badanmu. Ya. Sholat itu tubuhmu itu santai, rileks. Ikuti rukun-rukunnya yang benar. Hatimu senantiasa selalu hudur.
bersama Allah Subhanahu wa taala, bukan ditegur Allah, Allah. Enggak. Allahu Akbar. Gitu. Allah, Allah. Sampai di sininya habis sholat pegel semua nih tengah belakang. Allah. Tegang banget. Tubuhmu santai tapi hatimu nyambung kepada Allah. Enggak ada kita itu ngajarkan ulama syariat itu ngajarin kau itu tegang hidupmu, itu enggak. Hidup ini harus rileks, santai, ibadah itu santai. Tetapi hati tetap khusyuk. Bukan santai hatinya kemana-mana. Ya. Ente tegang Allah, tapi pikirannya kemana-mana, ya percuma juga ente. Ya. Nah, jadi santai aja sholat. Allahu Akbar. Ya. Rukuknya santai sesuai aturan syariat. Selesai. Ada orang di siang hari takut dia. Kalau memang kepingin muntah, muntah saja. Ingin muntah, keluarkan saja muntahnya. Muntah tidak membatalkan puasa selama tidak menelan sisa muntah. Keluarkan muntahnya. Namun Habib, ada bekas sisa yang tidak mampu dikeluarkan, baik dengan cara mengeluarkan air ludah ataupun dengan muntah. Dia masih bagaimana ketelan? Maafu. Dimaafkan. Dimaafkan. Ditenggorokan, nggak mampu lagi keluar. Ketelan. Dimaafkan. Selesai. Paham? Dimaafkan. Jangan takut muntah, cuma jangan mengeluarkan muntah dengan sengaja. Mengeluarkan muntah dengan sengaja. Nah. Karena orang yang menahan muntah itu sakit. Sakit. Habis itu kumur-kumur. Habis kumur-kumur, sudah. Rasa pahitnya muntah sudah nggak ada. Habis muntah, kumur-kumur. Terus dia menelan air ludah. Ada masih rasa muntahnya setelah kumur-kumur. Batal nggak puasanya? Nggak batal. Tidak batal. Selesai. Paham? Bahasan ini dalam kitab Ihya Ulumuddin selesai. Sekarang ada tambahan sedikit. Bagi wanita yang membatalkan puasa juga yang harus diperhatikan ketika berpuasa ialah haid dan nifas. Haid dan nifas juga membatalkan puasa. Haid dan nifas juga membatalkan puasa. Haid dan nifas. Walau darah yang keluar itu hanya sedikit. Selama itu darah haid dan selama itu darah nifas, maka batal puasanya. Darah istihadah bagaimana? Batal nggak puasanya? Enggak. Yang membatalkan puasa haid dan nifas. Istihadah tidak. Keluar darah tapi bukan darah haid, darah istihadah, batal enggak puasanya? Keluar darah bukan darah nifas, darah istihadah, batal enggak puasanya? Enggak. Darah istihadah tidak membatalkan puasa. Selesai. Yang membatalkan puasa darah haid dan darah nifas. Darah haid dan darah nifas. Ada perempuan yang dia tidak menerima takdirnya di bulan Ramadan. Keluar haid, tetap memaksakan dirinya untuk puasa. Harus puasa. Sayang anak. Puasanya ente enggak sah, ente tetap wajib qadha, dan kalau ente paksakan itu hukumnya dosa. Itu keringanan buat wanita yang harus disyukuri, enggak didapat oleh pria. Ya. Ada apa? Ada dispensasi, ada diskon. Ente kalau pergi ke mall, beli baju, beli celana, pilih yang diskon apa pilih yang enggak diskon? Ini dikasih diskon enggak mau, dikasih diskon tidak enggak mau. Goblok apa enggak?
Oh, ente beli baju aja pilihnya diskon, ya kan gitu. Pilihnya diskon. Nah, tapi bagaimana ketika selesai haidnya, ya, kodok puasanya? Ya. Sayyidatuna Aisyah suatu hari pernah ditanya, ya Aisyah, bagaimana keadaan kami di dalam bulan Ramadan? Sedangkan kami meninggalkan beberapa hari di bulan Ramadan saat berpuasa, kami tidak berpuasa. Apakah kami wajib mengkodoknya? Dalam satu riwayat ditanyakan tentang sholat. Apakah kami wajib mengkodok sholat? Ya, apakah kami wajib mengkodok sholat? Sayyidatuna Aisyah menjawab, nu'mar bi qada'i shaum wala nu'mar bi qada'i sholat. Kita perempuan ini diperintahkan hanya untuk mengkodok puasa saja, katanya Nabi, tetapi tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat. Jadi wanita yang haid, wanita yang nifas, ketika dalam keadaan bulan puasa Ramadan, setelah selesai nifasnya, setelah selesai haidnya, dia kodok di hari-hari berikutnya. Paham? Makanya di dalam satu riwayat dikatakan apa? Wanita itu nakisul akal wa nakisul din. Nah, ini kalau hadis ini diartikan salah, fatal ini. Kurang akalnya, kurang agamanya. Ya, kurang akal itu memang kadang-kadang perempuan itu kurang berpikir terlebih dahulu di dalam berbicara dan bertindak. Ya, asal. Sehingga dia sedikit menimbang. Kalau kurang agamanya bagaimana? Kurang agamanya itu karena adanya haid, karena adanya nifas. Sehingga tidak bisa sempurna seperti sempurnanya laki-laki di dalam melakukan ibadah. Di dalam melakukan ibadah. Ya. Nah, maka di sini dikatakan, tamkusu layaliya ma tusalli wa tuftir fi syahr Ramadan fa hadza nuqsanu diniha. Ya. Para wanita itu melewati malam-malam tanpa sholat. Nggak boleh sholat dia di malam hari. Dan mereka harus berbuka pada siang hari bulan suci Ramadan. Inilah yang dimaksudkan apa? Yang dimaksudkan nuqsan diniha. Yang dimaksudkan kurang agamanya. Kurang agamanya, ibadahnya berkurang. Laki-laki full sempurna 30 hari di dalam bulan suci Ramadan. Perempuan ada keluar. Laki-laki full sholatnya, perempuan ada kurang. Laki-laki bisa sholat tahajud malam ini, perempuan yang haid nggak bisa tahajud. Itu dikatakan nakisuddin. Agamanya itu agak ya, paham. Tapi kalau dia gigih, dia giat, dia kuat, tatkala dia dalam keadaan bersuci, dia kalahkan laki-laki, laki-laki bisa kalah. Semangatnya perempuan dalam ibadah itu lebih besar. Sekarang coba kita lihat, pengajian itu lebih banyak ibu-ibu daripada bapak-bapak. Ya. Lebih banyak ibu-ibu. Karena memang mereka semangat. Diberikan kesemangatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengganti kekurangan mereka ketika mendapatkan apa? Haid dan nifas. Baik. Nah, lalu yang berikutnya yang dapat membatalkan puasa juga apa? Melahirkan dan menyusui. Hamil. Melahirkan. Batal puasa. Saat melahirkan kena fidyah enggak? Orang melahirkan di bulan Ramadan kena fidyah enggak? Enggak. Wallahu a'lam ya. Enggak. Yang kena fidyah itu ketika dia berada dalam keadaan hamil. Dan fidyahnya dilihat.
tidak semua ibu yang hamil itu terkena fidyah. Tidak semua ibu yang hamil terkena fidyah. Contohnya begini. Si Ratini hamil. Ketika hamilnya masih hamil muda atau hamil tua lah, nggak apa-apa. Masuk bulan suci Ramadan, si Ratini ini nggak puasa. Lalu ditanya, "Hei Ratini, kau ini nggak puasa kenapa?" "Oh, anak nggak kuat. Hamil sambil puasa nggak kuat, nggak tahan." Dia takut dirinya, karena dirinya yang nggak kuat, bukan janinnya. Maka dia wajib qadha dan tidak kena fidyah, tidak bayar fidyah. Tidak bayar fidyah. Baik. Tapi kalau seandainya, saya perhatikan. Kalau seandainya dia khawatir dua-dua, dia mengkhawatirkan, dia khawatir akan janinnya. Dia qadha dan dia fidyah. Dia qadha dan dia fidyah. Paham? Dia qadha dan juga bayar fidyah. Itu indah Imam Syafi'i. Kalau pendapatnya Imam Hanafi bagaimana? Pendapatnya Imam Hanafi tidak ada fidyah sama sekali. Tidak ada fidyah. Kalau dia khawatir, karena dia khawatir terhadap bayinya, menyelamatkan nyawa lebih utama, itu menurut pendapat mazhab Hanafi. Pendapat Imam Malik bagaimana? Pendapat Imam Malik mengatakan wajib fidyah bagi wanita yang sedang menyusui dan tidak bagi yang hamil. Ya. Tidak bagi yang hamil. Kenapa? Karena hamil ini betul-betul menjaga dua nyawa. Nyawa ibunya dan nyawa anak. Kalau menyusui bagaimana? Kalau seandainya seorang ibu, dia hanya khawatir dirinya. Saya ini nggak kuat, saya lagi nyusui, harus puasa, hingga saya lemah. Bukan karena bayinya, atau karena takut air susunya nggak ada, karena dirinya. Kalaupun dia puasa, air susunya masih lancar, maka tidak ada fidyah bagi dia. Dia harus qadha. Tapi kalau ditanya, kenapa ente nggak puasa? Anak khawatir. Kalau seandainya anak puasa, air susu anak kering, sehingga bayi anak nggak bisa nyusu. HP anak mana? Bayi anak nggak bisa nyusu. Ya, bayi anak nggak bisa nyusu. Bagaimana? Dia qadha dan fidyah. Dia qadha dan juga bayar fidyah. Kira paham? Hah? Dia qadha dan fidyah. Kalau dia khawatir kedua-duanya, khawatir dirinya juga, khawatir bayinya juga, qadha apa fidyah? Qadha aja, enggak fidyah, qadha
Qada aja, tidak fidyah. Paham? Tapi kalau dia khawatir sama bayinya, qada fidyah. Paham itu? Dia khawatir sama bayi dirinya, dia hanya qada. Khawatir dengan dirinya, keselamatan dirinya dan bayinya, dia qada. Kalau dia khawatir hanya kepada bayinya saja, dirinya tidak, dia qada dan fidyah. Qada dan fidyah. Paham? Itu. Itu pendapatnya Imam Malik. Jadi pendapatnya Imam Malik hanya fidyah berlaku bagi yang menyusui. Kalau pendapatnya Imam Syafi'i, kedua-duanya menyusui kena fidyah, melahirkan juga kena fidyah. Selama dia mengkhawatirkan kepada bayi. Kalau dia mengkhawatirkan dirinya dan tidak mengkhawatirkan bayi, dia apa? Anda ulang lagi biar paham. Qada. Jangan takut. Qada gitu. Ente jawab takut-takut. Udah di tiap malam dikasih tahu. Jangan takut-takut jawab. Qada. Kalau dia khawatir dirinya dan bayinya, qada. Kalau dia mengkhawatirkan bayinya, selesai. Jadi itu. Paham? Nah, ulang lagi. Kalau dia khawatir kepada dirinya, kalau dia khawatir kepada dirinya dan bayinya, kalau dia khawatir kepada bayinya, selesai. Qada dan fidyah. Sampai sini paham? Jangan takut-takut. Kalau sudah dijelaskan, jawab. Salah dibetulin. Nah, gitu. Lalu yang selanjutnya yang dapat membatalkan puasa apa? Murtad, keluar daripada agama. Walaupun keluarnya sebentar. Keluar baik dia secara ucapan, secara gerak-gerik dan perbuatan, keluar daripada agama. Nah, yang berikutnya apa? Yang berikutnya gila. Perhatikan ini. Yang berikutnya gila. Orang gila. Si Ardi habis sahur gila dia. Gila. Andainya. Walaupun gilanya sebentar. Gilanya bukan dibuat-buat. Gilanya bukan karena obat, bukan karena narkoba, betul-betul gila. Kalau gilanya karena narkoba, maka wajib ketika dia sadar, dia imsak. Lalu setelah Ramadan, dia wajib mengqadha puasanya. Tapi kalau seandainya dia gila, karena bukan narkoba dan sebagainya, maka sunnah baginya imsak. Tapi lebih afdol dia menahan diri ketika dia sudah sadar dari gila. Gila si Ardi, 1 jam dikasih obat gila, sembuh dia. Ya sudah, ente imsak. Setelah selesai Ramadan, boleh dia mengqadha dan boleh dia tidak mengqadha. Dan mengqadha hukumnya sunnah. Bahkan ada yang mengatakan juga dia harus mengqadha. Di Ibnu Syafi'i dikatakan mengqadhanya hukumnya sunnah. Paham? Allahu Akbar. Yang terakhir, mabuk dan pingsan. Mabuk dan pingsan. Rahmat. Habis makan sahur, azan subuh dia. Dengar azan subuh, kaum azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pingsan. Pingsan Syekh Rahmat. Dengar azan pingsan. Sampai azan maghrib baru sadar. Batal nggak puasanya? Batal nggak puasanya?
batal. Batal. Ya. Kenapa? Pingsannya seharian penuh. Sampai maghrib, azan subuh, azan, kumandang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pingsan Faisal. Dengar suara kaum azan dia pingsan. Pingsan dia. Digoyang-goyang, Sal, bangun, nggak bangun si Faisal. Dikasih remason hidungnya nggak bangun. Dikasih minyak nggak bangun, pingsan. Pas zuhur sadar Faisal. Di sebelahnya ada Hendri. Tanya, Wak, jam berapa, Wak? Baru jam 1 salah. Jam 1, Wak. Iya, masih siang. Iya. Pingsan lagi. Pingsan lagi. Goyang-goyang lagi, Sal, bangun. Gak bangun. Pingsan. Batal nggak puasanya? Enggak, karena ada sadar. Nah, tidak terhitung satu karena ada sadar, walaupun sebentar di siang hari. Ya, tidak batal. Kalau dia nggak ada sadar sama sekali, batal. Ya, nggak sadar sama sekali, batal. Kalau si Alpian seandainya dari habis subuh dia tidur sampai habis maghrib, batal nggak bosnya? Enggak, tidur nggak batalin puasa. Tidur nggak batalin puasa, tapi ya puasa tidur. Ya. Mabuk gitu juga, mabuk kendaraan, batal. Selama itu kalau mabuknya disengaja batal. Mabuknya disengaja batal. Kalau mabuknya nggak disengaja tidak nggak batal. Mabuknya nggak disengaja bagaimana? Dia ini bukan pemabuk. Bukan mabuk, bukan. Cuma naik mobil yang membawa mobilnya gila-gila sampai menyebabkan dia mabuk. Batal nggak puasanya? Tetap sah puasanya, tetap sah. Iya, tetap sah. Tetap sah. Karena bukan disengaja, tapi kan ya mabuk, udah tahu nggak bisa naik mobil, sengaja naik mobil biar mabuk, batal nggak puasanya? Sengaja. Pingsan, sengaja pingsan, batal nggak puasanya? Batal, walaupun dia bangun sebentar, karena sengaja. Paham? Sampai di sini paham? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita perhatikan. Kalau ditanya jangan ragu-ragu untuk jawab karena udah dijelaskan. Ente catat, ente dengar lagi. Nah, di rumah sambil nyantai, sambil dengar diulang-ulang. Ya biar paham. Wallahu a'lam bishawab. Takabbalallahu minkum. Bayar fidyah dibayar selama dia tidak mampu berpuasa. Ya. Contoh, si istri ente siapa? Si Ratini hamil, dia nggak kuat
puasa. Nggak kuat puasa. Ditanya, kenapa kamu nggak puasa? Saya khawatir nih kalau puasa. Karena ada wanita ini lemah. Kandungannya itu begitu lemah. Jangankan dia puasa, dia nggak puasa saja anaknya bisa keguguran. Ini bahaya. Dia nggak puasa saja anaknya bisa keguguran. Nah, sehingga dia khawatir kalau dia berpuasa anaknya ini bisa meninggal. Detak jantungnya akan lemah dan meninggal di rahim ini. Gak bakalan bisa kuat si rahim. Karena ibunya puasa, gak ada asupan gizi dari si ibu. Akhirnya si ibu gak berpuasa karena khawatir janinnya. Pertanyaan anak, ibu yang tidak berpuasa karena khawatir janinnya, apa hukumnya? Qadha dan fidyah. Maka sepanjang hari-hari dia tidak berpuasa di bulan suci Ramadan saja ini berlaku pada bulan Ramadan. Tidak berlaku di luar bulan Ramadan. Paham ya? Ini hukum hanya berlaku di bulan Ramadan. Dan dia nggak mampu untuk berpuasa karena memikirkan janinnya. Maka dia wajib qadha dan fidyah. Maka setiap hari dia harus keluarkan fidyah. Nah, fidyahnya bagaimana? Dia keluarkan makanan sebanyak, kalau terhitung dengan mud, 1 mud 6,7 on. Ya. Nah, kalau mau lebih afdolnya, keluarkan lebih atau 7 on, genapkan 7 on. Ya, 7 on kasih orang miskin, minimal 1 orang miskin. Paham? Nah, setiap hari. Nah, boleh nggak fidyahnya dibayar duluan? Fidyah nggak boleh bayar duluan. Karena walaupun ente tahu tapi mungkin saja Allah memberikan kekuatan kepada kamu sehingga tunggu sampai masuknya Ramadan. Nah, pertanyaannya, Habib, boleh nggak fidyah ini kita kumpulkan dan keluarnya belakangan? Boleh. Tapi lebih afdol dibagikan setiap hari. Afdolnya dibagikan setiap hari. Ya, jadi fidyah tidak boleh didahulukan, akan tetapi boleh diakhirkan. Paham? Nah, karena fidyah ini bagi orang yang memang merasa dia tidak mampu saat Ramadan. Namun belum tentu ketika masuknya bulan Ramadan dia tidak mampu. Dia harus coba terlebih dahulu. Kalau memang dia sudah tidak mampu, maka dia boleh batalkan puasanya dan dia ganti dengan fidyah dan qadha setelahnya. Paham? Nah, beda halnya dengan orang yang betul-betul sudah uzur, sudah tua, sudah sepuh, yang memang dia sudah tidak akan pernah mampu diketahui dan tetap tunggu masuk Ramadan. Masuk Ramadan, setiap hari di bulan suci Ramadan dia hanya diwajibkan fidyah dan tidak diwajibkan qadha. Sama halnya dengan orang yang sakit dan sakitnya diyakini tidak akan pernah sembuh. Baik. Fidyahnya berapa fidyahnya? 6,7. Oh. 6,7 on. Itu fidyahnya. Baik. Nah. Allahu a'lam. Ada lagi? Soal. Ya? Imsak bagi wanita yang haid lebih afdol, bukan wajib, lebih afdol. Kalau dia mau makan, dia mau minum, boleh, akan tetapi dianjurkan untuk tidak makan dan tidak minum di depan orang yang berpuasa. Sehingga imsak bagi wanita yang haid lebih afdol. Jangan mentang-mentang haid, mentang-mentang nifas, seenaknya dia makan. Suaminya nggak dia hargai, anak-anaknya nggak dia hargai. Kalau seandainya suaminya membatalkan puasa karena dia,
dia yang menanggung dosanya. Anaknya membatalkan puasa karena dia yang menanggung dosanya. Hati-hati itu ibu-ibu yang haid, hati-hati. Kalau mau makan sembunyi-sembunyi. Kalau mau minum sembunyi-sembunyi. Ya. Mau makan sembunyi-sembunyi. Kalau mau minum sembunyi. Ya. Ya dia haramkan orang puasa aja dia nggak boleh kan imsak nggak boleh. Ya, paham? Wallahu a'lam bissawab.